والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa duduk di dalamnya, karena terdapat naungan dan doa serta kebaikan, bahkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis ilmu banyak keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan, ketenangan-ketenangan yang dirasakan. Maka majelis ilmu merupakan salah satu kebaikan yang harus kita senantiasa untuk bisa mendapatkannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat dan istiqamah untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa berusaha menjadikan orang-orang yang termasuk dalam hadis yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang Allah inginkan kebaikan padanya adalah orang-orang yang Allah berikan pemahaman di dalam bidang agamanya. Orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah arahkan, Allah pakai dia di dalam agama yang mulia ini. Di antaranya kita semangat duduk dalam majelis ilmu untuk menjadikan kita orang yang lebih faham tentang agamanya. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meningkatkan ittiba, untuk bisa mempraktekkan sunnah-sunnahnya, mewarnai kehidupan kita di dalam keseharian dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya nikmat sunnah itu, nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat yang sangat agung yang tidak Allah berikan kepada sebagian orang. Di saat kita telah Allah berikan, di saat kita telah kita rasakan, maka jaga dan syukuri nikmat berada di atas hidayah sunnah, nikmat berada di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, yang telah mengorbankan kebaikan-kebaikan untuk diri mereka demi kita. Kemudian untuk para guru, untuk para pendidik yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada kita, semoga mereka semuanya Allah angkat derajat dan kedudukan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, kembali kita bersama kitab Syarh Risalati Fadlil Islam sampai pada halaman yang ke-115. Ini pembahasan terakhir dari, atau pembahasan pelengkap dari pembahasan yang sudah kita ambil pagi kemarin. Naam, kita berhenti pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman 115, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, wa fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih ini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang ayat fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata beliau, hadza hasun ala tsabati ala hadzal din. Ayat ini memberikan perintah kepada kita untuk teguh di atas agama Islam, wa adam al-iltifat ila ma khalafah, ya,
tidak kita berpaling ya kepada apa yang menyelisihinya. Teguh di atas Islam, di atas manhaj Islam, di atas aqidat Islam, di atas jalan kebaikan ini. Yang kedua kata beliau, wa fihi annal ibrata bil khawatim. Yang kedua, di dalam ayat ini juga terdapat ibrah, sebuah pelajaran bahwa sesuatu itu akan dihitung di akhir daripada sebuah perjalanan. Bagaimana seseorang mengakhiri kehidupan, itu yang akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Wa annal insan bihasbi ma yakhtim lahu min khairin aw syarr. Seseorang akan bernilai dari apa yang ia akhiri kehidupan, baik itu dia mengakhiri dengan kebaikan atau ia mengakhiri dengan keburukan. Silakan kita untuk berpikir, apakah kita mengakhiri kehidupan kita dengan apa yang Allah cintai di atas agama yang mulia ini, atau berada di atas keburukan, di atas kesyirikan wa'liyadzubillah. Maka dalam bab ini tentunya kita harus berusaha untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita keteguhan, karena wasiat jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyempurnakan pembahasan ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadits sahih, beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah. Nabi menceritakan di dalam hadis ini, sesungguhnya ada seseorang yang mengerjakan amalan-amalan penduduk surga, hatta ma yakun bainahu wa baina illa dhira'. Tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta. Udah sangat dekat. Orang menilai semuanya min ahli jannah, orang baik, orangnya as-salih. Fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'mal bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Dan kemudian dia berubah, mengerjakan pekerjaan ahlun nar sehingga dia masuk ke dalam neraka. Ikhwafillah, ini menjadi ibrah. Mungkin dalam perjalanan hidup kita, ya, pasang surut dalam kehidupan kita sejak awal menjadi akil balik, banyak hal yang kita alami. Terkadang kita ya terjebak dalam kemaksiatan, atau kita terkungkung di dalam kemungkaran, jatuh dalam kubang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita cepat kembali, sadari apa yang kita lakukan itu salah. Kita kemudian memperbaiki diri kita, menyesalinya, dan berazam untuk tidak mengulangnya. Maka sungguh ini adalah kebaikan. Tidak ada orang yang tidak bersalah, karena tabiatnya kita manusia ini selalu bersalah. Dan tidak ada orang yang maksum melainkan Rasulullah SAW, melainkan para anbiya. Makhluk yang kita yang manusia selain Nabi pasti bersalah. Maka itu kita harus berusaha ketika kita jatuh dalam kemaksiatan, ketika kita terkungkung dalam sebuah kemungkaran, keluarlah segera dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan kembali kepadanya. Maka ketika di awal kehidupannya boleh baik, tapi kita berharap jangan sampai di akhir kehidupannya buruk. Di sini diceritakan oleh Nabi SAW. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar. Ada di awal-awal kehidupan orang dalam perjalanannya adalah orang yang jelek, kemaksiatan dilakukan, kemungkaran dikerjakan, ya, berbagai ya keburukan dikerjakan. Hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira'. Tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sehasta. Ini gambaran yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang kehidupan orang, proses kehidupan manusia ini. Fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi'amali ahli nar wa faya'mal bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian di akhir-akhir kehidupan dia bertaubat kepada Allah, sadar akan kematian, sadar akan ya apa yang Allah cintai dan apa yang Allah murkai. Yang dicintai Allah dia lakukan, yang dimurkai Allah dia tinggalkan. Sadar dia kembali. Yang dulunya tidak pernah ke masjid, yang tidak pernah ngaji, duduk dalam majelis ilmu. Yang dulunya tidak pernah puasa, sekarang puasa.
menyesali atas segala apa yang ia lakukan selama ini. Maka Nabi SAW mengatakan, faya'mal bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian dia masuk surga. Inilah gambaran. Maka ikhwafillah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, al-ibratu bil khatimah allati yamutul insan 'alaiha. Bahwa pelajaran yang harus kita ambil adalah apa yang menjadi akhir kehidupan manusia. Untuk perjalanan akhirat kita ditentukan oleh akhir kehidupan kita di sini. Jelas ya? Untuk perjalanan kehidupan kita di akhirat ditentukan bagaimana kita finish di dunia ini. Bagaimana kita mengclosing, ya, gimana kehidupan kita, mengakhiri kehidupan kita, itulah kehidupan kita yang akan lebih mudah. Nabi SAW menunjukkan dalam sebuah hadisnya tentang apa yang menjadi kebaikan bagi seseorang. Tapi ikhwafillah, untuk bagaimana akhir dari perjalanan kita di terminal terakhir, apakah surga atau neraka, maka dilihat dari awal bagaimana dia ketika masuk ke dalam alam barzakh. Seseorang kita tahu tidaknya husnul khatimah ditentukan bagaimana dia akhir dari kehidupan dunia ini. Namun bagaimana perjalanan dia nanti setelah kematian ditentukan oleh awal di saat dia masuk ke alam barzakh. Dari mana dalilnya? Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya kuburan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, kata Nabi. Orang yang selamat di alam barzakh dari siksaan kubur, maka fase berikutnya akan lebih mudah. Waman lam yanju, yang tidak selamat di alam barzakh, ya, maka dia disiksa oleh Allah dalam barzakh, fama ba'dahu ashad, yang fase berikut akan lebih sulit. Jelas ya? Seseorang dinilai di kehidupan dunia ini bagaimana dia mengakhirinya. Dan seseorang apakah nanti perjalanan di alam akhirat lebih baik atau lebih sulit ditentukan di awal perjalanan di alam barzakh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan husnul khatimah, dan di saat kita mengawali kehidupan di alam barzakh, ya, termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, walakin 'alal insani ayya'mala a'malan takunu sababan li husnul khatimah. Yang bisa kita kerjakan apa? Mengerjakan pekerjaan yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang mengakhiri kehidupan kita dengan baik. Wa yabta'id 'anil a'mal allati takunu sababan li su'il khatimah. Kita menjauhkan perbuatan-perbuatan, amal-amal yang bisa menyebabkan kita mengakhiri dengan keburukan, su'ul khatimah. Wal a'malu katsira, kata beliau. Amal itu sangat banyak. Wal insan madama ala qaidil hayah, selama kita diberikan Allah kesempatan hidup, fahuwa mu'rid lil inhirafi wa fitnah, maka ada potensi kita untuk menyimpang. Selama kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan, umur, usia di muka bumi ini, maka masing-masing dari kita ada potensi untuk menyimpang, ya, terfitnah. Itu sangat besar. Waqad yanharif wa yamutu ala ghairil Islam, dan dia termasuk orang-orang yang menyimpang dan bahkan meninggal bukan di atas agama Islam. Ikhwafillah, ambillah pelajaran dari wasiat Allah ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat yang mesti kita sampaikan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Ingatkan mereka dengan ayat ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampaikan, dialogkan. Ini wasiat Allah. Bagaimanapun kehidupan kamu nanti di akhir zaman, mungkin ayah tidak ada lagi di sampingmu, mungkin ibumu tidak lagi hidup bersamamu, maka dimanapun kamu hidup, di belahan dunia pun kamu tinggal, ingat, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bahkan nyawa sekalipun yang menjadi taruhan hidupmu,
jangan sekali-kali kamu jual agamamu, kamu gadaikan akidahmu. Kokohlah di atas agama tauhid, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadal hadis, kata Syekh Al-Fauzan, fihi al-hath ala dinil Islam was-sabat alaihi. Hadis ini di dalamnya terdapat perintah, anjuran di atas agama Islam dan teguh di dalamnya. Teguh kita di atas agama ini. Wa su'alallah azza wa jalla husnul khatimah, kita minta kepada Allah azza wa jalla agar Allah berikan kepada kita kesudahan yang baik. Ikhwafillah. Lalu kemudian muallif kitab Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan ayat berikutnya pada halaman 116 dalam surat An-Nahl ayat 123. Wa qawlihi ta'ala, firman Allah azza wa jal, firman Allah, thumma awhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada kamu Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifah, agar engkau mengikuti millah Ibrahim hanifah, yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, maka Ibrahim tidak termasuk dari orang-orang musyrik. An-Nahl 123. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ayat yang mulia ini. Dia mengatakan, zakarallahu jalla wa ala, inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah umat, qanitan lillahi, ya, sangat taat kepada Allah, hanifa, ya, lurus, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik, syakiran li an'umihi, bersyukur atas nikmat Allah, istabahu, Allah pilih dia, wahadahu, Allah berikan petunjuk, ila siratim mustaqim. Di dalam ayat ini ikhwafillah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah ummah, ya, seorang imam, qanitan, seorang nabi yang taat kepada Allah azza wa jal, hanifa, yang lurus, walam yakun minal musyrikin, dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian di antara sifatnya lagi adalah syakiran li an'umi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Syukur kepada Allah merupakan sifatnya para nabi. Bersyukur kepada Allah adalah sifat para anbiya. Ya, Allah sebutkan tentang Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini, syakirun li an'umihi. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang Nuh alaihissalam, innahu kana 'abdan syakura. Dia seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam juga seorang hamba yang bersyukur kepada Allah di saat dia salat malam hatta yatafattar qadamah, sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, atasna hadza, ya, engkau lakukan ini ya Rasulullah, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambih, dosamu telah dihapuskan, dosa yang telah lewat telah dihapuskan. Nabi mengatakan, afala akunu 'abdan syakura. Ikhwafillah, bersyukur kepada Allah merupakan sifat para anbiya, dan kemudian adalah sifatnya kita orang-orang beriman. Sifat kita bersyukur atas nikmat Allah. Bagaimanapun halangan, ya, rintangan yang menghadang, kita tetap bersyukur atas nikmat Allah azza wa jal. Kemudian istabahu wahada, dipilih Allah, kemudian diberi petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ikhwafillah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, inna Ibrahim kana ummah, yakni qudwah. Ibrahim itu adalah qudwah bagi kita. Apa qudwahnya? Qudwah di dalam menegakkan tauhid. Sesungguhnya unsur penyucian jiwa itu adalah di dalam kehidupan adalah menegakkan tauhid. Unsur yang paling terpenting di dalam menyucikan jiwa adalah menegakkan tauhid. Dijadikan tauhid sebagai pilar utama dalam kehidupan yang bisa mengontrol gerak-gerik seseorang,
agar tidak menyimpang dalam ibadah kepada Allah, di dalam keyakinan, di dalam muamalah, di dalam keseharian. Apabila tauhidnya benar, maka dia akan menyelamatkan seluruh aktivitas kehidupannya. Namun apabila tauhidnya salah, maka bagian yang dilakukan dari kehidupan ini tidak akan baik. Perhatikan dalam kehidupan kita, apabila tauhidnya benar, maka insya Allah ibadahnya, ya, muamalahnya, kemudian apapun yang dilakukan kepada Allah itu akan terarah dan terukur. Namun apabila tauhidnya tidak benar, maka banyak kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dalam kehidupan kita ini. Maka unsur yang paling terpenting dalam menyucikan jiwanya adalah menegakkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Ibrahim adalah qudwah kita dalam bab ini. Qanitan lillahi al-muradu bi al-mudawama ala ta'atillah, seorang nabi yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ibadati atau mudawiman ala ta'atillah, ya, selalu dan berusaha menegakkan, mengamalkan amal saleh. Hanifan, yakni muqbilan ala Allah fi ibadati, seorang nabi yang hanif, yang selalu, ya, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mu'ridan ala ibadati ma siwa, menjauhkan segala bentuk ibadah selain kepada Allah Azza wa Jalla. Walam yakun minal musyrikin, artinya kana bari'an minal musyrikin, Nabi Ibrahim adalah, ya, bebas dari orang musyrik. Tabarra'a min kama tabarra'a min abihi wa qaumih, dia membebaskan dirinya dari musyrikin sebagaimana dia bebaskan dirinya dari ayahnya dan dari kaumnya. Ibrahim tidak termasuk. Ibrahim adalah, ya, qudwah dan teladan kita di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syakiran li an'umi, ay syakiran li an'umi rabbih, dia bersyukur atas nikmat-nikmat Rabbnya. Lianna Allah dzakara fi hadhihi surat an-nahl, Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ini tentang nikmat-nikmat Allah. Wa addadah, Allah sebutkan nikmat-nikmat itu. Walidzalika tusamma surat an-nahl bi suratin ni'am, maka di antara nama lain di surat An-Nahl adalah surat nikmat. Ya, lianna Allah addada fiha al-ni'am liyashkuraha al-ibad, Allah sebutkan nikmat-nikmat di dalamnya, kemudian agar kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzakara an Ibrahim alaihissalam annahu kana syakiran li an'umillah, disebutkan Ibrahim adalah hamba Allah yang paling bersyukur atas nikmat Allah. Wa syukrun ni'mah wa tahadduts biha zahiran, syukur nikmat itu adalah dengan cara kita at-tahadduts biha, kita nampakkan, ya, kita lihatkan asar nikmat itu dalam diri kita secara zahir. Kalau kita punya uang, ya pakailah, berilah untuk apa yang kita sukai, agar tidak, tetapi tidak boleh berlebihan. Ya, dapat gaji, gunakan sesuatu yang bisa kita pakai untuk ibadah, ya, beli sesuatu yang bisa kita pakai. Wal i'tiraf biha batinan, termasuk syakiran itu adalah bukan sekedar kita menyampaikan bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga mengakui nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfiha fi ta'ati musdiha wa muwalliha, dan kita gunakan nikmat itu di dalam ketaatan kepada, ya, zat yang telah memberikan kepada kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Terakhir Allah katakan tsumma wahayna ilaik, ini ada khitabnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, agar Muhammad SAW mengikuti millahnya Ibrahim. Maka di sini walamma wasafa Allah Ibrahim bihadhihi sifatil 'azimah allati dzakartu amara nabiyyu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yattabi'a millatahu, maka Allah perintahkan pula Nabi Muhammad untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam. Makanya di dalam ayat yang lain sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, barang siapa yang benci meninggalkan millah Ibrahim, maka sungguh ada kebodohan pada dirinya. Oleh itu ikhwafillah, ikutilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ikuti Muhammad alaihissalam, karena sesungguhnya millah mereka adalah sama. Bahkan para anbiya yang diutus Allah adalah sama. Ayat tabi' billatahu, ay dinahu, mengikuti agamanya, wa dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa din Ibrahim wa huwa dinul hanifiyah as-samha, agama yang lurus dan lapang. Dinut tauhid, agama tauhid,
wal ibadah wal ikhlasu lillahi azza wa jal. Inilah pesan Allah tabaraka wa taala kepada kita semuanya, agar kita perhatikan agama kita, mengikuti agama Muhammad SAW dan mengikuti millah abi kita ya Ibrahim alaihi salam. Dan tentu semua itu dikawal dengan ilmu. Ikhwafillah, jangan lupa, tidak ada yang akan bisa menjadikan kita ini baik dalam segala urusan kita melainkan kita berilmu. Tidak akan baik urusan agama kita melainkan kita berilmu dengan benar, dari sumber yang benar dan pemahaman yang benar. Itulah kunci perubahan dalam hidup. Itulah kunci kebaikan dalam kehidupan kita. Selama kita tidak punya ilmu, maka selama itu pula lah ya kehidupan kita tidak akan baik, ya, tidak akan berkualitas dan tidak akan ada perubahan-perubahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara